Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Orang muslim wajib tahu, inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal yang sepele. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang muslim mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab dalam kuburnya? Dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Fairy Channel sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi dua buah kuburan orang Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperdengarkan kepada beliau baginda Rasulullah rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara besar atau gara-gara dosa besar menurut kalian. Dia diazab oleh dua perkara sepele menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis. Ketika dia kencing atau buang air kecil, gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya. Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang kita tidak hanya akan mendapatkan dampaknya di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzah. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjut kelak di akhirat. Nauzubillah. Dalam hadis Rasulullah menceritakan dua perkara yang banyak kita lakukan, dua perkara yang kita anggap biasa-biasa saja. Datang ke fulan, kemudian mengatakan si Anan berkata begini-begini, menjelekkan engkau. Kemudian datang ke Anan, mengatakan si fulan berkata begini-begini tentang engkau. Dia menjelek-jelekan engkau, dia melakukan adu domba atau ghibah dan seterusnya, sehingga memunculkan permusuhan antara kaum muslim. Orang-orang yang beriman, ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele, padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele, yaitu tidak berupaya menjaga diri dari najis, tidak berupaya menjaga kesucian pakaian karena pakaian kita gunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah, penyebab terjadinya azab kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang muslim, ada yang akan disiksa di dalam kubur mereka sekalipun dia muslim. Semoga ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertobat, beristighfar dari dosa-dosa besar termasuk juga dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian lahiriah kita di samping kesucian hati kita secara batin. Kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, anggota badan kita dari najis. Suatu hari, seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan, ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakum Mutakasur sekali setiap rakaat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu berbaringlah, bacalah salawat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri.
Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang, ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tapi kali ini Al-Hasan Al-Basri yang justru mimpi bertemu anak perempuannya tersebut. Pada malam itu Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepalanya. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapa. "Tidak, aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan." "Iya, tapi bukan seperti ini, ibumu menceritakan kondisimu," kata Al-Hasan Al-Basri terheran. "Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapat kemuliaan seperti ini?" "Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur, tapi suatu hari ada orang soleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca selawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah SAW. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi baik seperti Tuan lihat sekarang," jawab perempuan tersebut. Nah, semoga kisah seseorang yang bebas dari siksa kubur karena selawat Nabi bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk penonton semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.